Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Salam jumpa lagi kita dalam rehat pada hari ini, Selasa 22 September 2020. Tentu saya berharap kita senantiasa tetap dilimpahi berkat Tuhan yang melimpah, kekuatan, kesehatan, dan biarlah dengan semua itu kita tetap mensyukurinya, memuji, membesarkan nama Tuhan. Dan karena itu luangkanlah waktumu pagi ini. Mari saudara-saudara, saya mengajak kita berehat pada hari ini, dan sebelum kita membaca merenungkan firman-Nya, mari kita minta tuntunan Tuhan di dalam doa. Pagi ini Tuhan, kembali kami datang kepadamu. Kami bersyukur oleh karena segala kebaikan yang Tuhan telah nyatakan kepada kami. Ajarlah kami untuk tidak melupakan Tuhan, dan ajarlah kami untuk senantiasa mengedepankan Tuhan di antara segala aktivitas kami. Dan hari ini, di hari yang baru Tuhan karuniakan, kami ingin memuji membesarkan nama-Mu, mengambil waktu sejenak dalam rehat ini, dan biarlah segala apa yang kami buat ini menyenangkan hati Tuhan. Karena itu tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga semua apa yang kami buat ini berkenan di hadirat-Mu. Ampuni salah dosa kami, dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi ini terambil dalam kitab Perjanjian Lama, Bilangan pasal yang ke-11 pada ayat 1 sampai 9. Bilangan pasal yang ke-11 pada ayat 1 sampai 9. Demikian bunyi firman-Nya. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya. Kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa, dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus. Dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang prei, bawang merah dan bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali manna ini saja yang kita lihat. Adapun manna itu seperti ketumbar dan kelihatannya seperti damar berdola. Bangsa itu berlari kian kemari untuk memungutnya, lalu menggilingnya dengan batu kilangan atau menumbuknya dalam lumpang. Mereka memasaknya dalam periuk dan membuatnya menjadi roti bundar, rasanya seperti rasa penganan yang digoreng. Dan apabila embun turun di tempat perkemahan pada waktu malam, maka turunlah juga manna di situ. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, Bapak Ibu. Yang berbahagia adalah kita semua yang mau membaca, merenungkan firman-Nya di dalam hidup kita hari lepas hari. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, dalam kesempatan ini kita diarahkan oleh satu tema, berhentilah bersungut-sungut. Berhentilah bersungut-sungut. Ibu bapak saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, kita tahu saudara-saudara, dunia ini tidak lepas dari masalah. Dan saat kita mengalaminya, terkadang kita akan cenderung gelisah dan cemas, serta bertanya-tanya, bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari masalah yang kita hadapi itu, dan bagaimana Tuhan akan menolong kita keluar dari masalah yang kita hadapi. Biasanya ketika masalah seperti itu datang, maka akal sehat kita seringkali dipengaruhi dengan sebuah hal-hal yang katakanlah mungkin kita katakan egoisme kita, kepentingan kita yang kita kedepankan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bagian firman Tuhan pagi ini bercerita tentang perjalanan bangsa Israel ketika mereka berjalan dalam perjalanan menuju Kanaan, ketika keluar dari tanah Mesir. Apa yang mereka dapatkan ini adalah sebuah hal yang sungguh-sungguh
membuat kita sepertinya merasa inilah bangsa yang memang tidak tahu bersyukur. Mengapa demikian, saudara-saudara? Setiap hal yang mereka jumpai ketika itu tidak berkenan kepadanya, maka bersungut-sungutlah mereka. Padahal mereka lupa bahwa di dalam padang gurun itu tidak ada pilihan yang bisa kita buat. Ketika ada sesuatu yang memberikan kehidupan, maka disyukurilah itu. Tapi apa yang terjadi dalam umat Tuhan ini, umat Israel dalam pembacaan kita? Mereka cenderung membanding-bandingkan sebuah kehidupan sebelum mereka keluar dari tanah Mesir. Memang ketika mereka di Mesir merasakan begitu banyaknya, katakanlah aneka ragam makanan-makanan yang mereka anggap itu sangat mengenakan. Dan ketika mereka berada dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, hanya satu saja yang mereka dapatkan, lihat, dan itu menjadi sesuatu makanan setiap hari, yaitu manna. Karena itu mereka bersungut-sungut kepada Tuhan. Dan mereka menyatakan kepada Musa, kenapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir ini? Kami tidak lagi merasakan ikan, kami tidak rasakan ketimun dan sebagainya. Itu menandakan bahwa mereka lebih mengedepankan sebuah kepentingan perut daripada kebebasan yang Tuhan telah berikan kepada mereka. Karena itu pantas kalau Tuhan marah. Diceritakan dalam bagian firman Tuhan ini bagaimana Tuhan itu menyatakan sebuah tanda kemarahannya dengan api. Karena Tuhan tahu bahwa bangsa ini tidak tahu bersyukur. Kerjanya hanya bersungut-sungut. Hanya karena persoalan-persoalan perut mereka. Pantaskah kita seperti itu? Saudara-saudaraku, kita hidup bukan hanya persoalan perut. Tetapi kita hidup adalah sesuatu yang memang harus mengedepankan tentang bagaimana kehidupan kita ini berarti di hadapan Tuhan dan juga menjadi sebuah kepujian bagi Tuhan. Kalau kita bersungut-sungut, pastilah kita akan terjebak dalam sebuah kepentingan-kepentingan sesaat dan ujung-ujungnya, saudara-saudaraku, pasti kita tidak memuliakan Tuhan. Itu sebabnya, saudara-saudara, ketika bangsa Israel ini keluar dari tanah Mesir, apa yang mereka hadapi itu adalah sebuah bentuk dari tanda Allah untuk mendidik bangsa ini. Sebenarnya bangsa Israel itu diarahkan oleh Tuhan belajar dalam perjalanan di padang gurun itu untuk tidak lain, supaya mereka bertumbuh di dalam sebuah pertumbuhan iman yang semakin mengedepankan Tuhan dalam hidupnya. Kalau boleh saya katakan, ada kurikulum hidup mereka selama 40 tahun di perjalanan di padang pasir itu. Dan ini saudara-saudara di padang gurun itu. Dan ini memberikan sebuah bentuk kepada kita bahwa sebenarnya penempaan Tuhan itu adalah sungguh untuk membentuk umat ini semakin mensyukuri apa yang mereka telah hadapi itu. Saudara-saudaraku, kita kurang lebih sama seperti bangsa Israel. Terkadang ketika ada masalah, kita terlalu cepat untuk mengatakan Tuhan tidak peduli. Ketika ada masalah, kita terlalu cepat mempersalahkan kondisi keadaan di mana kita berada. Ketika ada masalah, kita seringkali terlalu cepat mengkambing hitamkan segala sesuatu yang kita anggap itu pantas untuk diberikan sebagai hal-hal yang salah dalam hidup kita. Kita lupa untuk belajar bagaimana menikmati hidup ini yang sebenarnya adalah sesuatu yang luar biasa Tuhan telah berikan kepada kita. Dalam bagian firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, sebenarnya Tuhan ingin mau mengajar kepada kita agar jangan sampai kita seperti umat Israel. Taunya hanya mengomel, taunya hanya bersungut-sungut, taunya hanya mementingkan diri, tidak pernah belajar untuk mengerti bahwa apapun yang ada pada kita itu seharusnya lah disyukuri. Karena itu Tuhan mau mengajak kita, belajarlah untuk mensyukuri segala apa yang ada. Belajarlah untuk mencukupkan dirimu dengan kondisi apapun kehidupan kita. Belajarlah untuk menerima segala apa yang Tuhan sediakan bagi kita, sekalipun itu mungkin belum memuaskan kita secara penuh. Tapi ingatlah, segala sesuatu yang Tuhan buat itu senantiasa sebenarnya untuk memberkati saudara dan saya, agar saudara dan saya semakin menjadi sosok
yang tahu bersyukur kepada Tuhan dalam seluruh perjalanan hidup kita. Percayalah, ketika saudara dan saya tetap berada dalam kerangka untuk memuji Tuhan, mensyukuri kebaikan Tuhan, maka pastilah Tuhan tidak akan menutup mata bagi saudara dan saya, terlebih lagi dalam kondisi suasana sekarang. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara dan saya di dalam hidup ini. Terpujilah Kristus, haleluya, amin. Saudara-saudara, mari kita angkat pujian dari PKJ 103 ayat 1, 2, dan 3. Mari kita berdoa. Pagi ini Tuhan, kami belajar lagi sesuatu yang indah dari-Mu. Kami belajar untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau, mensyukuri segala apa yang Tuhan berikan. Kami harus jujur mengakui bahwa terkadang memang terlalu banyak hal-hal yang kami rindukan, sehingga seringkali kami melupakan sesuatu apa yang sudah ada yang patut kami syukuri di dalam hidup ini. Kami tahu bangsa Israel adalah bagian dari sebuah pembelajaran bagi kami, agar kami tidak terjebak dengan pemahaman-pemahaman seperti mereka, yang taunya hanya bersungut-sungut, tidak mensyukuri segala sesuatu yang ada sekalipun. Apa yang ada itu adalah sebuah tanda kehidupan dari Tuhan, yang Tuhan telah nyatakan kepada mereka. Dan karena itu Tuhan, kondisi kami pun sekarang ini juga kami percayakan kepadamu. Sekalipun ada banyak tantangan, ada banyak harapan yang kami ingin raih, tapi kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tolong kami Tuhan, berkati kami semua, agar kami tetap kuat, kami tetap menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan, dan kami tidak akan pernah menjadi sosok yang bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Bapa dalam sorga, aktivitas kami hari ini semuanya, aktivitas jemaat-Mu, biarlah Tuhan terus memberkati. Berkati program-program kerja dari majelis gereja-Mu, dan juga semua kami yang ada. Tuhan tetap berkati, baik kami yang masih aktif maupun kami yang sudah purna bakti. Kami terus mempercayakan hidup kami kepada-Mu. Tuhan, ampuni salah dosa kami, dengar doa kami, karena kami sudah berdoa di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat melaksanakan aktivitasmu, melanjutkan aktivitasmu. Tuhan memberkati saudara sekalian.